Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik Victory Kids. Masih semangat nggak? Lihat dong, baju aku sama Kak Selfie udah cerah gini, berarti harus semangat. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Oke, yuk kita bangkit berdiri semuanya. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Aduh, coba sebelum memulainya Tante mau ngabsen dulu. Wah, gimana ya? Ini yang anak Indria. Oh, itu anak Indria. Wah, lagi sama mama papanya ya. Lalu anak Pratama. Wah, kok di Pratama ada Brian? Loh, kok ada Jason? Kok ada Jericho juga? Oh iya, kalian udah naik kelas ya? Wah, sudah nggak sama tante lagi dong. Nah, yang Pratama juga sama ya. Ada yang naik kelas ke Madia dan Tunas. Ya, anak-anak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, walaupun belum berjumpa secara offline, kita bertemu muka, tapi kita nggak boleh sedih ya. Kita nggak boleh sedih. Kita harus tetap semangat ya. Semangat terus ya. Tapi Tante mau cerita. Tapi kita berdoa dulu yuk. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi. Saat ini kami bersyukur untuk pimpinan-Mu kepada setiap anak-anak Victory Kids. Mereka yang dengan semangat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk berbakti kepada Engkau. Biar Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Urapi juga guru Victory Kids yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya semuanya boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih kami boleh merenungkannya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu firman Tuhan. Juga kami serahkan doa ini. Amin. Wah, sudah amin. Ya, yuk semuanya dengerin ya. Dengerin semuanya ya. Oke, nah Tante mau tanya. Minggu lalu kalian dengar firman Tuhan tentang apa sih? Siapa ini? Lea. Oh iya, Lea. Tentang apa
Adam dan Hawa ya. Betul, minggu lalu tentang Adam dan Hawa. Nah sekarang Tante mau lanjutin lagi. Adam dan Hawa ini ngapain ya gitu ya. Nah ceritanya di firman Tuhan dikatakan, dituliskan bahwa Adam dan Hawa punya hubungan yang sangat baik dengan Allah. Ya, mereka bisa berjumpa dengan Allah kapanpun, mereka bisa berbicara, mereka mungkin bisa bernyanyi-nyanyi dengan Allah Bapa, mereka juga bisa cerita-cerita. Ya, mereka hidup senang sekali. Mereka hidup nggak usah kerja, semuanya diberikan oleh Tuhan dengan sangat baik. Ya, tapi Tuhan bilang begini, Allah Bapa bilang begini, ya, Adam, Hawa, kalian berdua silakan hidup di Taman Eden. Nikmati dengan sukacita, nikmati dengan hati yang bersyukur, nikmati dengan kebahagiaan. Tapi ingat satu hal, wah, apa ya yang harus diingat? Betul, Allah Bapa memberikan satu perintah. Perintahnya adalah bahwa mereka, si Adam dan Hawa, boleh makan buah dari semua pohon yang ada di Taman Eden. Ya, jadi misalnya mereka ketemu pohon mangga, makan, nyam. Mereka mungkin ketemu apa ya kesukaan anak-anak sayur ya, kangkung. Mereka makan, tapi diolah dulu, makan gitu seperti itu ya. Lalu Allah bilang semua pohon boleh buahnya boleh dimakan. Hanya satu pohon, yaitu pohon kehidupan, tidak boleh kamu makan. Ingat ya anak-anak. Allah berfirman memberikan perintah kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon boleh dimakan kecuali satu pohon kehidupan, tidak boleh buahnya dimakan. Nah, Adam dan Hawa mendengarkan, oh iya, baik Allah Bapa, kami akan melakukan. Akhirnya mereka hidup terus. Mereka mungkin suatu hari kalau malam tidur sama kayak kita. Kalau siang mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, nah lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Rupanya ada seseorang atau sesuatu atau apa ya. Pokoknya ada iblis yang mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Ya, yang difirmankan oleh Allah Bapa. Si iblis kerjaannya adalah mencari pengikut dia. Jadi misalnya ini iblis, dia jalan cari, ikut aku gitu. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Ini di firman Tuhan gak ada ya. Tapi tante bahasakan seperti itu. Akhirnya iblis lihat. Wah, ini kayaknya si Hawa nih. Yang harus aku bujuk supaya ikut dengan aku. Nah, akhirnya iblis cari cara. Iblis itu licik ya. Licik. Gitu ya. Iblis bilang, aku mau menyerupai ular saja deh. Mau pakai seekor binatang, ular aja deh katanya ya. Nah, aku mau pakai ular untuk membujuk si Hawa. Nah, akhirnya iblis pakai ular ya. Lalu si ularnya, dulu ular tidak merayap ya anak-anak ya. Tapi ular tidak merayap tapi berjalan ya. Nah pada saat itu si iblis lihat, si ular itu lihat ya, iblis memakai ular, si ular itu lihat, wah itu dia si Hawa. Wah akhirnya si ularnya datang.
Hei Hawa, ini bahasanya supaya gampang ya anak-anak ya. Hawa, kamu tahu nggak kalau Allah Bapa memberikan perintah? Oh, tahu? Apa coba perintahnya? Kata iblis gitu. Lalu Hawa bilang, semua pohon boleh saya dan Adam makan. Tapi ada satu pohon, yaitu pohon kehidupan, buahnya tidak boleh dimakan. Iblis bilang, salah, bukan gitu katanya. Si Hawa bingung, Hawa coba ingat-ingat. Lalu iblis bilang begini, kamu salah. Kamu harusnya tahu kenapa Allah melarang buah ini dimakan. Kamu harusnya tahu. Yang benar adalah kalau kamu makan buah pohon kehidupan itu, maka kamu akan sama. Seperti siapa? Seperti Allah yang tahu tentang baik dan benar, yang tahu segala sesuatu, yang tahu melakukan apapun. Iblis bilang gitu. Lalu Hawa diem. Hawa mulai mikir, benar gak ya? Si iblis ngomong sama seperti Allah. Lalu Hawa bilang, pada saat Hawa mau mengatakan, si iblisnya bilang begini, tuh lihat pohon kehidupan, buahnya enak, kamu makan. Si Hawa terus dibujuk. Akhirnya Hawa pikir, Hawa lihat, ting, wah benar, pohon ini enak, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya manis, kelihatannya seger. Maka Hawa bilang ke suaminya, namanya si Adam ya. Hei Bapak Adam atau Papa Adam, ayo kita makan buah itu. Kata iblis, kalau kita makan buah itu, maka kita akan jadi seperti Allah. Si Adam karena sayang sama istrinya, dia lupa tentang firman Tuhan, tentang perintah Allah. Lalu dibujuk, akhirnya Adam pun mengambilnya dan Hawa pun mengambilnya. Truk, diambil, lalu mereka makan. Si Adam juga sama makan. Nah, pada saat mereka makan, tidak lama kemudian, treng, malu. Aduh, ternyata aku gak pakai baju katanya. Padahal sebelumnya mereka memang telanjang, tapi mereka tidak punya rasa malu. Mereka tidak mengerti itu. Kenapa? Karena mereka taat pada firman Allah. Ya, nah pada saat mereka tahu mereka telanjang, mereka berusaha untuk menutupi semuanya. Aduh, nggak punya baju. Aduh, gimana? Akhirnya mereka cari pohon-pohon. Mereka usaha cari pohon-pohon, tutupin. Akhirnya bisa menutup bagian tubuh yang membuat mereka malu. Nah, pada saat mereka berdoa diem, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Lalu Allah bilang, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam bilang, wah Allah. Adam bilang ketakutan bilang begini, ya Allah Bapa, aku di sini, aku bersembunyi. Hah, kenapa bersembunyi? Aku malu karena badanku telanjang. Aku malu Bapak katanya. Allah Bapak aku malu. Nah, dari situ Allah Bapa sangat tahu. Tanpa Adam dan Hawa berkata pun, tanpa Adam dan Hawa ngomong pun, Allah Bapa tahu bahwa mereka sudah melanggar firman Tuhan. Ya, melanggar perintah Bapa ya. Nah seperti itu. Lalu Tuhan bilang, kamu sudah melanggar perintah aku. Maka kamu harus dihukum katanya ya. Nah mereka dihukum. Bukan hanya Adam, bukan hanya Hawa. Tapi si ular juga dihukum. Ya, nah hukumannya apa? Hukumannya
Yang pertama untuk ular. Tuhan bilang, Allah Bapa bilang begini. Hei, kamu ular, kamu tidak akan berjalan lagi. Kamu akan berjalan memakai tubuh kamu. Kamu akan melayap, bukan berjalan lagi. Satu. Kedua, kamu tidak akan makan seperti di Taman Eden. Tapi makananmu adalah debu tanah. Ih, masa debu dimakan ya? Tapi itu hukuman Allah untuk si ular. Oke? Yang kedua, untuk si Hawa, ya. Untuk Mama Hawa atau Ibu Hawa, ya. Ibu Hawa dikatakan begini. Allah Bapa bilang begini. Hawa, karena kamu juga sudah melanggar perintah Tuhan, perintah Allah, maka kamu juga harus dihukum. Hah, apa hukumannya ya? Apa ya? Hah? Aduh, takut. Nah, hukumannya adalah bahwa si wanita ini, Ibu Hawa ini, dia akan mengandung, melahirkan dengan rasa sakit gitu ya. Ngeluarin dedek bayinya akan sakit. Itu untuk Hawa. Lalu untuk Adam, apa ya? Allah Bapa mengatakan, hai Adam, kalau di Taman Eden kamu tinggal makan, kamu tidak usah bekerja. Tapi kamu mulai saat ini kamu harus bekerja. Kamu harus membanting tulang, kamu harus bekerja keras untuk menghidupi istri dan nanti anak-anakmu. Ya. Dan setelah itu Allah Bapa mengatakan ketiganya ini diusir dari Taman Eden. Mereka nggak boleh lagi ada di Taman Eden. Ya, mereka nggak boleh lagi Taman Eden. Lalu mereka pergi dari sana. Hubungan Allah yang tadinya bersatu. Allah dengan Adam dan Hawa bersatu erat sekali. Dekat sekali karena mereka tidak taat perintah Allah, karena mereka berbuat dosa, maka hubungan ini tercerai-berai. Mereka terpisah. Allah Bapa dan manusia menjadi sesuatu hubungan yang terpisah, ya, terpisah. Tapi Allah Bapa kita sangat luar biasa. Allah Bapa kita sangat merindukan manusia. Allah Bapa kita sangat merindukan kita semua untuk terus kembali berhubungan. Tapi gimana caranya? Caranya adalah Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dilahirkan, ya. Tuhan Yesus dilahirkan karena Roh Kudus. Allah Bapa memakai Ibu Maria, meminjam kandungannya untuk melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahirnya juga bukan seperti kalian semua. Kalian mungkin lahirnya di rumah sakit. Kalian mungkin lahirnya mungkin ada yang di rumah, tapi nyaman. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di kandang binatang. Mungkin yang baunya juga gitu ya. Nah, bau ya. Tapi Tuhan Yesus rela untuk melakukan itu. Lalu Tuhan Yesus hidup. Kehidupannya tidak disertai dengan dosa. Dia tidak berbuat dosa. Dia memilih untuk taat pada Allah Bapa. Tuhan Yesus memilih taat kepada orang tuanya juga. Tuhan Yesus berjalan dalam firman Tuhan. Ya. Nah, walaupun sudah begitu, Allah Bapa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu harus disalibkan. Kenapa? Untuk menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus harus berkorban lagi. Setelah berkorban dilahirkan di tempat yang hina, ya. Lalu Tuhan Yesus juga harus berkorban menyerahkan tubuhnya untuk dipukulin, untuk disalibkan, untuk dipaku, untuk dikasih mahkota duri. Darahnya bercucuran. Dia rela melakukan itu semua. Buat siapa? Iya, betul. Buat tante, buat om, buat kakak, buat adik, buat mama, buat papa, buat ibu guru kalian di sekolah, bapak guru kalian di sekolah, buat supir kalian, buat siapapun yang mau terima Tuhan Yesus sebagai
juru selamat. Setelah disalibkan, Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Ya, tapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, ya. Kalau orang mati atau meninggal, ya, mereka tubuhnya langsung bersatu pada tanah, ya. Mereka bersatu, mereka udah bye-bye, gak akan ketemu lagi. Tapi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Pada hari yang ketiga, pada saat meninggal, lalu tubuhnya dibangkitkan, rohnya dibangkitkan, ya. Pada yang ketiga, bangkit. Dan beberapa hari kemudian Tuhan Yesus datang ke murid-muridnya untuk menguatkan mereka, untuk apa? Untuk senantiasa mengabarkan kabar baik. Kabar baiknya apa? Bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan beberapa hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Itu, untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Dari firman Tuhan ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Adam hubungannya dekat dengan Allah, ya. Tapi pada saat itu Adam memilih tidak taat kepada perintah Allah, sehingga dia diusir dari Taman Eden. Tuhan Yesus sangat dekat dengan Allah, tapi dia memilih untuk tetap taat kepada Allah. Walaupun menderita, walaupun dipaku, walaupun dimahkotai duri, walaupun dianiaya, walaupun dihina, Tuhan Yesus tetap ada dalam jalur Allah. Nah, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan anak-anak? Ya, anak-anak kecil dari mulai Indria, ya. Suatu hari mungkin kamu disuruh milih bobo, ikut mama, turut mama, bobo siang, atau main game. Nah, ingat, kalau kita mau menyenangkan hati Allah Bapa, hati Tuhan Yesus, maka kita harus dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh mama, papa. Untuk anak pratama atau madya atau tunas yang sudah sekolah di SD sama SMP. Ya, mungkin sekarang lagi online, ya. Tapi yang akan datang kamu akan masuk ke sekolah, kamu akan menghadapi ulangan-ulangan, kamu akan bergaul erat juga dengan teman-teman. Ingat, ada banyak pilihan. Ya, pilihannya terserah pada kalian. Kalau kalian mau tetap dalam jalur Tuhan, maka kamu akan taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Misalnya, ya, menyontek atau jujur. Nyontek nilainya bagus, jujur nilainya mungkin pas-pasan. Mana yang mau kamu pilih? Ya, kalau kamu dengar firman Tuhan, kalau kamu taat seperti Tuhan Yesus, kamu pasti memilih untuk tetap jujur. Ya, jadi anak-anak, dari cerita ini semua, mari kita lihat, ya, bahwa kita selalu punya pilihan. Allah juga punya pilihan. Allah punya pilihan mempererat kembali hubungan dengan manusia atau tetap dalam keterpisahan. Ya, semuanya punya pilihan. Kalian juga sama punya pilihan. Mama papa juga sama punya pilihan. Ya, tapi mari kita belajar untuk taat firman Tuhan, untuk tetap berada di tracknya Tuhan, untuk tetap berada di jalurnya Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi teladan dimanapun kita ditempatkan. Ya, firman Tuhan Tante akhiri dengan satu ayat mas. Nah, ayat masnya gampang, ya. Ayat masnya gampang. Di 1 Yohanes 5 ayat 17a. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 17a. Bunyinya, semua kejahatan adalah dosa. Gampang ya? Semua kejahatan adalah dosa. Nah, Tante pengen tuh udah lama nih anak tunas sama Madia pakai bahasa Inggrisnya ya, cari sendiri ya. Jadi nanti pada kala kalian upload videonya, anak Madia, anak tunas dalam bahasa Inggris ya.
Kalau Indria Pratama bolehlah, Indonesia nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang dalam bahasa Inggris juga boleh ya. Oke, sekian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kembali kami menghadap-Mu Tuhan, untuk kami selalu bersyukur karena Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk kami semua, untuk menebus dosa kami semua, biar kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sukacita, dengan sangat baik Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi kesaksian yang hidup, baik di sekolah, baik di rumah, baik dimanapun, supaya kami boleh memperkenalkan Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami serahkan firman Tuhan juga ke dalam tangan-Mu. Urapi anak-anak yang mendengarkan, urapi guru-guru Victory Kids yang terus-menerus melayani dalam firman Tuhan atau dalam pujian. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.